Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat kelas diagram ya dari perangkat lunak atau sistem informasi yang akan kita kembangkan, yang akan kita bangun, yang akan kita buat. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu bahwa contoh kasus yang akan dibahas di sini yaitu tentang sistem penjadwalan ujian skripsi mahasiswa. Misalnya, quiz case diagramnya sudah ada, sudah jadi. Nah, kita harus tahu bahwa software sistem informasi ini nanti itu hanya tentang bagaimana menjadwalkan penjadwalan ujian skripsi mahasiswa, dan mahasiswa tersebut nanti bisa mendaftar secara online. Begitupun informasi jadwalnya bisa didapat secara online juga. Nah, pertama, jadi kali ini kita akan membuat kelas diagram dengan menggunakan tools perancangan yaitu Visual Paradigm. Nah, kita ketahui bahwa kelas diagram itu di situ nanti menggambarkan bagaimana struktur database dari sebuah sistem yang akan dikembangkan. Jadi, struktur database itu terdiri dari di kelas diagramnya nanti terdiri dari ada kelas-kelasnya yang nanti di antara kelas-kelas itu nanti kita bisa jadikan tabel di dalam database-nya kita nanti. Tapi tidak semua kelas yang ada bisa kita jadikan sebagai tabel. Nah, yang pertama, yang jelasnya di situ nanti di kelas diagram, di situ akan menggambarkan bagaimana struktur relasi antar kelasnya nanti, struktur database-nya, bagaimana relasi antar kelas yang ada di dalam sistemnya nanti, sistem kita nanti. Nah, yang pertama kita buka dulu toolsnya, yaitu menggunakan Visual Paradigm. Nah, selanjutnya kita akan berada di ruang kerja dari kelas diagram seperti ini. Nah, karena ini masalah penjadwalan ya, artinya nanti ada kelas mahasiswa, pasti penjadwalan ujian ya, ujian akhir. Jadi nanti pasti ada kelas mahasiswa, ada kelas peserta ujian, terus ada kelas penguji, dosen, terus ada juga kelas jurusan, pastinya ketua jurusan, terus ketua jurusan yang akan menyetujui memberikan penguji ya. Terus ada pastinya admin ya, ada kelas admin dan ada kelas user juga pastinya. Nah, kelas user ini ya yang bisa login nanti di aplikasinya kita. Terus ada juga pastinya kelas penguji ya, selain dosen, karena pastinya tidak semua dosen itu bisa jadi penguji. Jadi pasti ada juga nanti kelas penguji. Nah, pertama kita buat dulu kelasnya yang akan kita jadikan kelas. Yang pertama misalnya kita kasih kelas 6. Jadi untuk kelas diagram ini terbagi atas 3 komponen ya. Yang pertama itu name-nya, name kelasnya yang berada di bagian atas biasanya dikasih nama kelas. Misalnya di sini Ibu berikan nama kelas user ya, user saja. Nah, selanjutnya kita berikan atribut. Atribut, misalnya ada
Jadi Ibu di sini enggak berikan semua nama filenya yang bisa jadi ini ya. Jadi karena terlalu banyak durasinya. Jadi yang penting-penting saja sebagai contoh saja. Misalnya di sini ada username. Nah, username itu dia biasanya bertipe char ya, char. Jadi tipenya char. Kita ketahui bahwa char itu adalah suatu tipe data yang mana digit atau length ukuran dari value-nya nanti itu sudah ditentukan bahwa sekian digit. Itu kalau char. Jadi kita bisa tentukan langsung di sini tipe datanya. Tinggal diklik kanan saja, pilih tipe data misalnya oh ya, kalau username itu biasanya tidak tentu ya digitnya ya. Beda dengan password tadi. Sorry. Nah, untuk kalau tidak tentu, kita ambil digit maksimalnya saja ya. Jadi karena kita ambil digit maksimal, kita berikan digit maksimal. Jadi kita langsung tuliskan saya di sini tipenya varchar. Kalau misalnya di sini tidak terdaftar di sini. Nah, selanjutnya untuk digit maksimalnya itu misalnya username bisa sampai misalnya 15 digit saja misalnya. Nah, setelah itu sudah selesai. Nah, ini juga kalau sudah selesai kita oke saja. Ini sudah seperti ini ya. Nah, selanjutnya ada password. Password sama password ini kita berikan nama tipenya. Nah, kalau password itu biasanya kan dibatasi, ditentukan ya digitnya bahwa misalnya cuma 8 digit saja. Itu langsung saja diberikan. Oke, ini sudah selesai. Nah, atributnya sudah ada. Komponen yang kedua dalam kelas diagram itu ada username-nya sebagai usernya ini name kelasnya. Terus ini yang dua ini adalah atributnya. Nah, yang terakhir adalah ada namanya operation atau metodenya. Nah, untuk operation itu maksudnya adalah operasi apa yang bisa dilakukan oleh si user ini, ya. Di tabel user ini pastinya operasinya yang bisa dilakukan oleh user ini, ya. Karena user ini pasti ada beberapa ya, pasti ada tabel user ini pastinya nanti ada beberapa yang bisa pakai, ya. Misalnya mahasiswa peserta ujian. Terus admin juga. Terus nanti ada juga ketua jurusan. Pokoknya siapapun yang bisa login nanti. Berarti bisa mengakses ini tabel ini. Nah, berarti operasinya di sini ya tinggal dia memverifikasi saja ya, verifikasi login. Verifikasi login. Verifikasi login. Atau memvalidasi ya, validasi login. Atau verifikasi validasi sama ya. Nah, ini yang bisa operasi yang bisa dilakukan oleh tabel user ini pastinya dia memverifikasi login. Siapapun yang login nanti pasti dia akan memverifikasi di sini. Ini operasinya si user. Nah, sekarang user ini kan ada beberapa bagian ya yang kita biasa sebut di kelas diagram itu namanya inheritance atau generalization atau biasa kita sebut sebagai generalization, artinya umum ke khusus ya. Jadi kelas yang umum artinya ini user ini bisa terbagi dalam beberapa bagian atau biasa kita ada generasinya ya, atau biasa kita sebut dengan generalization atau inheritance. Nah, ini juga atribut ini ada beberapa, ada namanya visibility. Nah, atribut ini ya. Jadi atau walaupun visibility dan
operation juga seperti itu. Jadi ini verify login ini, kenapa dia public di sini? Karena dia kan nantinya bisa memverify loginnya dari beberapa kelas di luar kelas user ini, yang ini. Karena dia bertindak sebagai parent kelas. Nah, selanjutnya kita untuk visibility itu ada beberapa ya. Yang pertama ada namanya private, ada public, ada protect ya, ada package. Nah, saya kira Ibu sudah kalian sudah tahu ya, Ibu sudah jelaskan, Ibu sudah bagikan materinya ya tentang keempat visibility dalam atribut atau operation yang ada dalam suatu kelas. Nah, sekarang kita ini ada namanya generalization-nya nanti. Ya, bagian user. User ini punya beberapa bagian. Yang pertama, kita klik kanan saja ya. Kita berikan di sini. Misalnya di sini ada yang jelasnya yang bisa login nanti di aplikasinya kita di penjadwalan ini. Yang pertama ada misalnya admin. Ya, kelas admin. Ya, kelas admin pastinya memiliki juga beberapa atribut ya. Pasti atribut admin ID. ID ya. ID ini pasti punya tipe data juga. Punya tipe data misalnya char. Misalnya 5 ya. 5. Terus ya. Terus ya biasanya ada tanda tambahnya di sini. Ya, kita add saja satu lagi. Nama biasanya di sini varchar misalnya 25. Dan seterusnya ya. Dan seterusnya ya fil-fil apa saja yang kira-kira yang bisa dimasukkan admin supaya tidak terlalu banyak durasinya deh ya Ibu. Ini saja percepat. Nah, selanjutnya ada namanya operation. Nah, operasi apa yang bisa dilakukan oleh si admin ini? Pastinya dia update profil boleh ya. Misalnya update profil. Itu bisa dilakukan di kelas ini. Terus operation apa lagi yang bisa dilakukan selain update profil? Biasanya admin itu bisa update password ya. Update password. Login juga dia bisa melakukan login ya. Terus update password. Kan registrasi ini pastinya tidak ada di form registrasi nanti ya, form registrasinya. Kecuali mahasiswa nanti itu ada registrasi. Profil, update profil dengan update password. Kalau misalnya beda ya kita ini saja. Misalnya update pass seperti ini. Nah, ini sudah ada. Jadi untuk user ini mempunyai bagian, yaitu ada di dalam user ini, tabel user ini ada semua, ada bagiannya, ada di sini di dalam admin. Terus siapa lagi yang ada di sini? Pastinya yang bisa login nanti lagi itu adalah si misalnya adalah dosen ya.
Pasti ada kelas dosen di sini. Ya, sama tadi ya. Kita berikan saja atributnya. Misalnya NIDN jar misalnya 10. Terus kita enter. Selanjutnya ada nama. Ya, ini bisa langsung juga deh ya. Kalau misalnya biasanya kan di enter itu enggak muncul ya, kita klikkan saja baru di apa namanya? Kita pilih yang ini. Biasa kan ada juga open specification ya. Cuman kalau misalnya bisa di enter ya di enter saja. Nah, selanjutnya ada nama. Sudah ada. Nama misalnya 25. Ya. Ya, biasanya memang tidak mau di enter. Bisa juga langsung ya. Kalau misalnya tidak mau tinggal langsung open klik kanan. Klik kanan di kelasnya baru add atribut saja. Terus misalnya alamat ya. Alamat teks seperti ini misalnya. Terus ada telepon misalnya. Jadi tinggal diisi saja atribut apa ya yang kira-kira ada nanti. Nah, selanjutnya setelah itu atributnya misalnya sudah selesai, tinggal klik kanan lagi, berikan nama operationnya. Nih. Jadi operation untuk ini, untuk ini sama ya, sama dengan pastinya dia bisa mengupdate profilnya juga dosen, terus bisa login dan dia juga bisa update passwordnya ya, tergantung nanti ini. Update soalnya bisa juga login. Jadi operasi apa yang yang bisa dilakukan oleh si kelas ini ya? Soalnya dia bisa juga update apa tadi, password. Update password boleh, ubah password ya. Nah, selanjutnya ini sudah ada. Nah, selain itu ya, selain ini yang 3 ini pasti ada lagi selanjutnya ya, ada ketua jurusan, ada pokoknya yang bisa login nanti deh ya di ininya, di sistemnya, yang termasuk user nantinya. Nah, kita tambah lagi saja di sini karena agak lama juga ini durasinya ya. Sorry. Ini bisa diberikan lagi di sini, ditambahkan misalnya di sini adalah admin sudah ada, dosen, terus peserta ujian.
Peserta ujian artinya si mahasiswa ya. Peserta ujian kalau dia ada sebentar juga kelas mahasiswa, tapi tidak semuanya mahasiswa itu bisa jadi peserta ujian karena dia berstatus masih mahasiswa dulu. Nanti setelah di ACC untuk persyaratannya kalau sudah fix berarti dia bisa menjadi peserta ujian akhir, maksudnya peserta ujian akhir ya, supaya lebih dipahami. Peserta ujian akhir. Harus cek dulu masih. Oke. Nah, sekarang atributnya si peserta ujian itu apa saja. Jadi kita tentukan saja apa-apa atributnya. Misalnya pastinya ada atributnya itu ada NIM. Ya, pasti ya. Ada NIM. Pasti ada NIM. Terus tipenya itu adalah chart karena kita sudah tahu berapa digitnya. Misalnya digitnya adalah 12. Enter, misalnya nama MHS, tipenya itu varchar itu tipenya misalnya 35. Selanjutnya misalnya ada alamat ya, alamat tipenya itu teks misalnya ya. Selanjutnya kita berikan operation sama ya tadi. Operation itu misalnya login ya, jadi sama tadi yang ini ya, yang jadi Ibu nggak usah tuliskan supaya lebih cepat. Nah, selanjutnya ada lagi siapa, jadi yang bisa jadi ya, yang bisa jadi ini, jadi bagian dari user itu berarti dia kita buatkan sebentar kelas juga di sini, kayak ketua jurusan, kayak siapa lagi, kayak ketua bidang akademik, ketua 1 itu kan pasti dia login juga untuk menyetujui penguji yang sudah diusulkan oleh si ketua jurusan. Tapi Ibu enggak tuliskan, enggak tampilkan semua di sini deh ya, jadi ditambah saja nanti, tambah lagi ya. Nah, selanjutnya untuk ada lagi kelas 1 ya. Jadi ini generalisasi, artinya dia ini dia bertindak sebagai parent class, sebagai parent kelasnya. Kalau ini adalah childnya, anaknya ya. Ini induknya. Ini semua yang 3 ini adalah anaknya, childnya ya. Child class, ini parentnya. Nah, selanjutnya ada lagi kelas namanya kelas mahasiswa ya, pendaftar ujian. Pasti di sini adalah kelas mahasiswa. Kelas mahasiswa ini pastinya mempunyai juga namanya atribut. Misalnya di sini ada NIM. Ada NIM, terus ada NIM. Ya, terus setelah NIM ada nama dan seterusnya. Ya, kayaknya ada yang mesti diubah. Ya, Ibu simpan di sini dulu karena nanti pasti ada hubungan dengan kelas di sini. Nah, untuk tambah atribut, ada nama mahasiswa.
Ini kita lihat antara ini ya. Jadi peserta ujian itu kalau misalnya kita mau tampilkan ini di sini juga ya, tidak masalah ya. Tapi kan ini pada saat kita dia bertindak sebagai peserta ujian ya pastinya dia cuma tampilkan nanti NIM ya terserah kita mau tampilkan atribut apa di kelas ini nanti. Misalnya ada NIM dan nama mahasiswa saja, alamat mau ditampilkan juga itu tidak masalah. Tapi di peserta ujian itu pastinya alamat dihilangkan saja ya. Jadi alamat, nama, dan yang ada nanti di sini tergantung nanti relasinya lagi di kelas lain ya. Misalnya di sini ada kita mau tampilkan nanti nama penguji ya, nama penguji terus nama pembimbing. Berarti ada juga nanti tabel kelas penguji nanti di sini berhubungan dengan peserta ujian. Kayak begini, ini kelas mahasiswa ya. Kelas mahasiswa ini pasti ada hubungannya dengan peserta ujian ya. Jadi ada hubungannya dengan peserta ujian. Jadi antara mahasiswa dengan peserta ujian ini ya, antara mahasiswa dengan peserta ujian ini ada relasinya di sini, tapi dia bukan aggregation atau inheritance ya. Jadi di sini bisa kita kalau di relationship di kelas diagram itu ada 4 deh. Yang pertama ada namanya inheritance atau generalization. Terus ada namanya association. Association itu adalah hubungan relasi timbal balik antara dua objek ya. Tapi association ini pun ada terbagi dua lagi, ada directional association, ada bidirectional association. Artinya yang hubungan antar objek ini ya, kalau kita menggunakan garis dua arah itu namanya bidirectional. Kalau dia cuma satu arah berarti directional. Artinya si kelas ini cuma dia aktif tapi ada kelas satu yang tidak, dia cuma pasif saja. Berarti kita kasih association satu arah saja. Tapi kalau misalnya dua-duanya ada timbal balik ya, ada pesan yang dikirim, terus di kelas lainnya itu dia mengirim pesan balik, itu kita kasih association yang dua arah. Sama kemarin di kelas di use case diagram ya. Jadi Ibu sudah contohkan kemarin di use case diagram, kalau ada hubungan timbal balik berarti dia association-nya dua arah. Tapi kalau misalnya dia satu arah saja berarti ada tanda panahnya. Ya, tanda panah. Ada panahnya. Contohnya ini. Itu yang association, ada inheritance atau generalization, ada juga namanya aggregation. Nah, aggregation ini adalah relasi antar kelas ya yang mempunyai ketergantungan kepada kelas lain tapi tidak wajib. Ketergantungannya itu tidak wajib. Maksudnya gini, artinya kalau misalnya kelas yang satu ini hilang atau tidak ada, itu tidak berpengaruh dengan kelas lain. Tidak ada pengaruhnya dengan kelas lain. Tetap kelas lainnya itu tetap ada, tetap eksis dia. Cuman kebalikannya dengan adanya namanya komposit. Nah, komposit itu artinya kalau kelas yang satunya tidak ada, ya otomatis yang aggregation-nya itu, yang ada relasi aggregation-nya dengan kelas lain itu pasti akan hilang juga. Contohnya misalnya kalau komposit ya, komposit misalnya ya kayak ini bisa masuk di komposit ya, di komposit ini. Kalau misalnya dia kelas mahasiswa tidak ada, ini pasti yang kelas peserta ujian ini tidak ada juga. Ini bisa masuk di komposit. Jadi simbolnya komposit ini adalah seperti ini. Dia simbolnya kayak gini. Ini yang ada tanda kotak kosongnya itu oval tapi kosong. Yang ini yang hitam ya, yang hitam. Kalau dia aggregation yang ini, aggregation kalau yang ini yang kosong, kalau komposit itu yang hitam di dalamnya. Seperti itu.
kita saja association. Nah ini ya, association ada aggregation, ada composite. Jadi kita karena ini ketergantungan, jadi peserta ujian itu tergantung dari kelas mahasiswa. Kalau dia kelas mahasiswa tidak ada, berarti peserta ujian itu pasti akan tidak ada juga. Jadi di sini adalah komposit antara sini. Ya. Jadi kelas ini tergantung sama yang di kelas ini. Nah, bagaimana relasinya? Artinya, satu peserta ujian itu, mahasiswa itu cuma bisa memiliki status sebagai peserta ujian satu juga ya. Jadi hubungannya adalah satu-satu. Satu mahasiswa bisa memiliki dia bisa berstatus sebagai mahasiswa itu sebagai peserta ujian itu cuma berapa? Cuma satu. Kalau misalnya ujiannya itu cuma satu, misalnya proposal tok saja. Tapi kalau misalnya si mahasiswa ini bisa memiliki beberapa rekor nanti di sini ya, tinggal ditambah nanti di sini atributnya, jenis ujiannya ya. Jadi ada juga nanti di sini jenis ujian. Pastinya jenis ujiannya itu pasti ada nanti memiliki 3 rekor ya. Jadi NIM yang sama nanti memiliki beberapa rekor, lebih dari satu. Berarti di sini mahasiswa bisa berstatus sebagai peserta ujian itu lebih dari satu. Ya, artinya tiga rekor nanti yang dia miliki di kelas ini. Artinya di sini satu ke banyak. Jadi jenis ujiannya kan ada proposal, ada hasil, ada tutup. Jadi dengan NIM yang sama, nama yang NIM yang sama, ID yang sama, memiliki 3 rekor nanti. Mungkin bisa dipahami deh ya. Jadi di sini tinggal dikasih saja di klik kanan, ada namanya multiplicity. Kalau di dalam ERD kemarin itu kita kenal dengan relasi tabelnya ya. Sama ini multiplicity ya, derajat kardinalitas antar kelasnya, derajat kardinalitas relasinya. Di sini ada satu, jadi di sini nanti satu. Nah di sini bisa memiliki satu, ya, satu atau lebih dari satu, satu atau lebih dari satu. Jadi di sini kita berikan satu atau lebih. Pilih yang satu atau lebih ya. Salah. Ini satu atau lebih dari satu. Jadi kenapa di sini adalah komposit? Karena kalau misalnya ini kita hilangkan, ini pastinya tidak ada juga namanya kelas peserta ujian. Karena yang bisa menjadi peserta ujian kan pasti dari sini, kelas ini. Nah selanjutnya, yang mana yang namanya aggregation. Aggregation artinya itu dia ada relasi antar kelasnya, tapi dia tidak wajib ada ya. Artinya kalau kelas satunya dihilangkan atau dihancurkan, itu tetap kelas satunya tetap eksis juga, tetap ada. Nah kalau misalnya association yang satu arah tadi, contohnya di sini sebentar, bisa antara dosen dan mahasiswa. Nah ini, yang ini ya. Jadi ini bisa kita kasihkan sebagai association dua arah ya. Artinya di sini kelas ini dengan kelas dosen ini tidak saling memiliki. Artinya dia mempunyai life cycle sendiri-sendiri. Walaupun mahasiswa yang tidak ada, ya tetap ini ada dosennya. Pasti ada Ji. Walaupun dosennya tidak ada, ya ini juga pasti akan muncul di sendiri. Akan eksis di sendiri ya. Jadi ada masing-masing mempunyai life cycle sendiri-sendiri. Nah, kita kasih saja antara dosen dan mahasiswa ya. Jadi satu dosen ya bisa berasosiasi dengan lebih dari satu di kelas mahasiswa. Satu mahasiswa bisa berasosiasi ya, bisa berasosiasi dengan berasosiasi dengan lebih dari satu dosen.
Misalnya antara kelas mahasiswa ini ada relasinya, kita berikan satu add association ya, yang ini yang dua, ini yang association yang dua arah ini ya. Jadi kita berikan di sini antara mahasiswa dengan dosen. Ini bisa asosiasinya, ini ada relasinya ya. Ada relasi. Jadi mungkin di sini bisa relasinya antara dosen dan mahasiswa itu kan pasti mengajar ya. Mengajar. Jadi antara mahasiswa dengan dosen ya. Kalau misalnya di sini kita nanti akan membuat perangkat, mengembangkan perangkat lunak yang tentang jadwal mata kuliah misalnya. Jadi di sini dosen pasti mengajar mahasiswa lebih dari satu, ini juga lebih dari satu. Jadi ini bisa kita, namun ini walaupun dosen tidak ada, ini mahasiswa tetap pasti dia akan ada nanti, dia akan tetap berstatus mahasiswa di sini. Artinya dia kelas mahasiswa tetap ada, walaupun mahasiswa misalnya hilang, ini dosen tetap ada nanti. Jadi ini kita bisa ada hubungan timbal baliknya nanti ya. Jadi kalau misalnya dosen mengajar, mahasiswa diajar. Ini bisa, tapi di sini karena kita enggak gunakan ini ya untuk kelas ini, saya kira enggak kita gunakan karena ini khusus untuk penjadwalan ya. Ini sebagai contoh saja, jadi Ibu hapus saja di sini. Ibu hapus ya. Kecuali kalau contoh kasusnya lain, misalnya jadwal mata kuliah, berarti ini harus ada relasinya antar sini. Tapi ini kan penjadwalan ya. Jadi penjadwalan itu antara dosen nanti dengan antara penguji saja ya, antara penguji dengan ini, dengan peserta ujian. Itu saja. Nah, kita tahu lagi ada dosen tidak semua dosen kan jadi penguji ya. Jadi kita berikan lagi satu di sini, ada kelas ya. Ada lagi nanti kelas di sini ya. Dosen itu mempunyai komposit ya. Komposit ke kelas ini. Sebagai penguji. Jadi cuma ini kalau misalnya nama kelasnya adalah penguji ya, penguji, nama kelasnya adalah penguji, artinya terlalu banyak nih durasinya kayaknya ini deh. Ini penguji, terus ada atributnya, atributnya ya pastinya di sini penguji ada NIDN. Jadi Ibu cepat sedikit ya. Misalnya 10, terus ada nama dosen. Misalnya nama dosen itu Harcar 25. Oke. Nah, operasinya operasinya pasti dia menambah data penguji ya. Kelas ini pasti set nama penguji. Salah. Ini add operation. Nah, operasinya untuk penguji ini misalnya set name ya. Set nama penguji yang bisa dilakukan oleh si kelas penguji ini pastinya set nama penguji.
Terus set nama itu maksudnya ubah nama ya. Misalnya tambah ya, tambah di sini bisa menambah tambah penguji ya. Jadi operasi apa yang bisa dilakukan di kelas ini? Kita bisa menambahkan penguji dan menghapus penguji juga bisa operasinya. Nah, sama juga di sini nanti di mahasiswa itu bisa mahasiswa apa yang dilakukan di kelas mahasiswa ini. Di kelas mahasiswa itu operasinya itu dia kan registrasi ya, dia pasti melakukan pendaftaran, registrasi, registrasi, ya. Pendaftaran operasi yang bisa dilakukan mahasiswa di sini di kelas mahasiswa adalah melakukan pendaftaran. Ini operasi di kelas ini ya, memasukkan NIM, nama dan persyaratan lainnya kalau misalnya kita mau mendaftar ujian. Nah, selanjutnya untuk ini dia komposit juga, artinya ini tidak akan ada kelas penguji ini ya kalau tidak ada namanya kelas dosen. Mungkin pasti kalian sudah tahu ya. Jadi untuk dosen ini, satu dosen bisa memiliki lebih dari satu, dia bisa berstatus penguji itu lebih dari satu. Artinya penguji dia bisa menguji A, menguji B, menguji si C. Artinya di sini satu penguji bisa memiliki satu atau lebih, dia bisa berstatus penguji itu satu atau lebih, bisa menguji satu orang atau lebih dari satu orang. Nah, selanjutnya untuk kita tahu di penjadwalan ujian itu apalagi yang ada kelas-kelas ya, peserta ujian ada, terus dosen, penguji, nah ada lagi ketua jurusan. Jadi ketua jurusan ini boleh dikasih lagi sebagai bagian dari atribut ini, bagian dari kelas ini ya. Jadi kelas ketua jurusan kita bisa tambahkan lagi satu di sini. Misalnya jurusan dulu ya. Jurusan ini kan pasti ada hubungannya nanti juga di kelas mahasiswa pada saat memilih Jadi kalau langsung diklik di sini dia agregasi ya. Kita langsung ambil saja, klik kanan di sini. Hang juga laptopnya. Ini adalah jurusan. Jurusan ini pasti punya atribut juga ya. Atribut pasti ID jur misalnya, tipenya itu char misalnya 255, terus nama jur, tipenya misalnya varchar 20 misalnya ya. Nah, sekarang atribut operasi apa yang bisa dilakukan di jurusan ya, pasti tambah jurusan ya, tambah data ya. Jadi tambah, menyimpan juga bisa ya, tambah misalnya save juga di sini, simpan operasinya ya, simpan data. Ini kasih semua. Nah, di sini antara ini juga ini ya, antara mahasiswa dengan jurusan ini pasti
ada relasinya juga ya, relasinya. Jadi ini relasinya ini ya. Artinya mahasiswa ini bisa memiliki satu jurusan dan begitupun selanjutnya jurusan itu hanya bisa dimiliki. Jadi satu mahasiswa bisa memiliki satu jurusan, tapi satu jurusan itu bisa dimiliki oleh lebih dari satu mahasiswa. Jadi untuk kelas ini begini ceritanya. Nanti pada saat mahasiswa melakukan pendaftaran, di sini kan ada juga nanti nama jurusan yang harus dia pilih ya. Dia jurusan apa dan seterusnya. Jadi kalau misalnya kelas jurusan ini tidak ada, ya pastinya kelas mahasiswa ini pasti dia tidak bisa berstatus sebagai mahasiswa kalau tidak ada jurusannya, ya. Berarti si mahasiswa ini, ya, tapi walaupun jurusan tapi ya walaupun misalnya jurusannya ini hilang ya, jurusan ini hilang dalam satu, misalnya di kampus tidak ada jurusan ini, pasti dia ndak berstatus sebagai mahasiswa kan. Mahasiswa kan punya pasti jurusan ya. Jadi dia di sini jurusan ini nanti mahasiswa ini pasti bergantung pada jurusan juga. Jadi mahasiswa bergantung pada jurusan. Jadi kita berikan di sini komposit juga. Sini ya. Kalau di sini kita ambil saja di sini komposit. Jadi komposit itu artinya dia kalau satunya kelas dihilangkan itu tidak akan muncul ya. Kelas yang ininya tidak akan muncul. Jadi di sini jadi mahasiswa ini bergantung pada mahasiswa ini ya. Ini tadi kan peserta ujian ini bergantung sama mahasiswa. Kalau ini si mahasiswa bergantung pada jurusan. Jadi di sini mahasiswa bisa memiliki, jadi satu jurusan ini ya, satu mahasiswa, lebih dari satu mahasiswa bisa memiliki satu jurusan. Jadi artinya satu mahasiswa itu hanya boleh memiliki satu jurusan. Tapi satu jurusan itu bisa dimiliki oleh lebih dari satu mahasiswa. Jadi hubungannya di sini adalah antara mahasiswa dengan jurusan adalah satu ke banyak. Jadi di mana yang banyak nanti berarti di sini di rekornya, di rekord jurusan nanti di sini akan banyak. Misalnya NIM A itu TI, NIM B TI juga, NIM C TI, berarti di sini nanti akan banyak, beri satu ke banyak ke satu, berarti di sini ada satu jurusan ya. Di sini nanti akan banyak nanti rekornya jurusan muncul, berarti di sini ada satu. Sudah banyak sekali kayaknya durasinya nih deh. Jelasnya kalian sudah paham bagaimana cara membuatnya ya. Ibu akan nanti kalau ada yang kurang dipahami, silakan nanti ini. Jadi walaupun ini mahasiswa tidak ada, kelas mahasiswa ini tidak ada, ya, kelas jurusan pasti akan ini. Artinya untuk kelas mahasiswa, kelas jurusan yang tidak ada pasti berpengaruh ke mahasiswa ini, ya. Jadi dia komposit ya, komposit.
Dia simpan data dan ini. Karena tidak mungkin kita berstatus mahasiswa kalau tidak ada jurusannya ya. Tidak mungkin disebut sebagai mahasiswa kalau tidak punya jurusan. Pasti ada jurusan. Nah, kalau ini hilang, pasti tidak bisa menjadi mahasiswa. Nah, untuk kelas selanjutnya adalah jadi satu jurusan bisa dimiliki oleh lebih dari satu mahasiswa. Kelas selanjutnya adalah misalnya wakil ketua apa tadi, ketua jurusan ya, ketua jurusan bisa ya, ketua jurusan kita berikan di sini. Jadi ketua jurusan saksi sama ya, dia bisa login di sini, dia pasti aggregation juga di sini, ketua jurusan aggregation ke sini. Nah, untuk sini saya bisa menambah sebentar ketua jurusan. Misalnya Ibu tambahkan satu di sini, ketua jurusan. Sudah berapa? Durasinya nih, sudah lama ya. Nah, untuk ketua jurusan lagi, kita berikan lagi satu kelas, kelas. Ini kita simpan di sini saja. Ketua jurusan harus ada juga ya, karena siapa tahu nanti ada perubahan ketua jurusan, kan tidak mungkin kita buka-buka lagi codingnya ya. Jurusan ada pasti namanya di sini NIDN. NIDN itu jar hanya 10, ada nama ketua jurusan ya, nama ketua jurusan ya, nama dosen ya, nama dosen atau nama ya. Oh, yang ini sudah ada nama saja. Nama tipenya adalah varchar, misalnya 25. Nah, misalnya itu saja ya. Nah, operasi apa yang ini pasti update ya, update nama, tambah nama. Karena kenapa bisa diupdate ya, nanti siapa tahu nanti ada pergantian ketua jurusan, pasti tambah data ya, menambah data atau mengganti namanya. Operasinya di sini operation, misalnya mengupdate namanya, update data, terus operasi apa lagi yang ini yang bisa dilakukan, misalnya tambah sama tadi ya, tambah data ketua jurusan, tambah data. Nah, sekarang untuk ini antara user dengan ini kan bagian dari user juga nanti ya, jadi dia bisa melakukan dia aggregation di sini. Jadi kita berikan generalization ya, generalization atau biasa kita sebut sebagai inheritance. Dia. Okay.
Jadi ini menandakan bahwa ini bagian dari user dalam sistemnya nanti. Nah, untuk ketua jurusan dengan jurusan, ya pastinya satu-satu ya. Artinya walaupun misalnya ya jurusan ini, walaupun misalnya ketua jurusan tidak ada, ya ini tetap akan jurusannya itu dalam suatu kampus itu pastikan ada ya, akan tetap ada. Jadi ini bisa tidak mungkin dia menjadi ketua jurusan kalau tidak ada jurusan. Jadi kalau ini hilang, ya ini hilang, pasti untuk ketua jurusan juga ada. Berarti ini tergantung ketua jurusan ini tergantung lagi sama jurusan. Berarti kita kasih lagi simbol komposit. Tergantungan. Ini jadi komposit dengan aggregation itu sama ya, ketergantungan. Cuman ada ketergantungan wajib, tergantung, ada juga tidak wajib tergantung. Kalau aggregation itu tidak wajib. Walaupun hilang kelasnya satu, itu tidak berpengaruh di kelas lain. Berarti apa ya? Jurusan bergantung, oh salah, terbalik ya. Jadi cara bacanya ini bahwa ini ya, ini mempunyai bahwa si kedua jurusan ini bergantung sama si jurusan. Bagaimana relasinya atau multisiplitasnya ya pasti satu ke satu ya. Satu jurusan pasti mempunyai ketua jurusan satu. Satu ketua jurusan pasti cuma mempunyai satu jurusan ya. Tidak mungkin satu ketua jurusan itu dia sebagai ketua jurusan TI juga, ketua jurusan SI juga, tidak mungkin ya. Jadi di sini satu-satu. Satu, di sini juga satu. Di sini juga satu. Oke. Ini kelas-kelas yang, nah kalau misalnya karena durasinya juga sudah cukup ini deh ya. Jadi kalau misalnya ada lagi yang kurang dipahami di sini, silakan diskusikan di WA nanti ya. Antara di sini ada satu ya, wakil ketua satu ya, wakil ketua satu pasti dia generalization di sini juga. Nggak apa-apa, kita tambahkan karena sedikit sipilnya. Tambahkan saja. Soalnya apa namanya itu ketua satu ya, ketua satu atau ketua bidang akademik, ini atributnya pasti ada juga, atributnya pasti ada NIDN ya, NIDN char 10, terus nama char 25 ya. Nah, apa yang bisa dilakukan pasti sama ya, operasinya dengan operasinya di sini sama pastinya ya, dia bisa login dan seterusnya. Itu operationnya itu contohnya misalnya update profil, ini dia generalization ke sini ya, ini dia bagian dari ini yang merupakan bagian dari sini ya, bisa di sini ya, dia bagian dari sini ya. Jadi untuk operasinya sama tadi. Nah, bagaimana dengan misalnya
dosen penguji ya. Terus ya, ketua jurusan sudah ada, apalagi kira-kira. Nah, untuk jadwal juga pasti ada kelas jadwal. Kelas jadwal itu pastinya ya, pastinya itu akan dilakukan penginputan oleh si admin ini ya, si admin. Nah, tambah saja ya, durasinya sudah terlalu lama ini dek, cuman kalau enggak ini pasti kalian bertanya-tanya nanti. Misalnya ada kelas jadwal misalnya. Nah, jadwal ini mempunyai atribut, pastinya ada atributnya ini. Nah, jadwal ini pasti berhubungan nanti ke peserta ujian, berhubungan dengan penguji, terus berhubungan dengan admin juga ya. Nah, kita lihat yang mana namanya direction association, yang satu arah itu. Nah, kita lihat sebentar, ada misalnya di sini kalau jadwal itu punya apa ya? Hari pastinya hari ini tipenya misalnya varchar. Hari itu berapa digitnya sih per ini, yang paling ya, yang paling ini. Terus ada waktu ya, waktu itu kan time. Terus ada tanggal ya mas, semuanya tanggal tadi yang di atas, ada date, apalagi. Terus ada pastinya ruangan, hari, ruangan, ada ruangan. Jadi di sini sebenarnya bisa diambil ya, cuman tinggal diklik kanan saja. Ruangan itu ruangan itu di varchar misalnya 10 ya. Operasinya apa? Pastinya tambah data ya. Pastinya kita bisa menambah data jadwal. Pasti ya. Operasi yang kita bisa berikan di kelas ini ya, pasti dia bisa menambah jadwal, terus menghapus jadwal. Nah, ini antara admin dengan jadwal ini dia cuma satu arah ya. Kenapa? Karena admin ini menginput jadwal ya, dia bisa dilakukan menginput jadwal tanpa tidak dia pasif di sini. Yang aktif itu adalah kelas admin. Jadi kita berikan yang association yang tanda yang satu arah ya, yang tanda panah ya. Ada tanda panah satu arah di sini. Sorry, tanda panahnya. Association-nya dia satu arah ke sini. Salah. Dia terbalik ya. Hapus dulu. Udah. Ini dia ya. Jadi di sini
dia satu arah ya. Dia association ini kita biasa sebut dengan directional association. Jadi ini aktif, cuman di sini pasti dia pasif ya, tidak ini dia pasif, tidak ada feedback antara ke sini ya, tidak ada relasinya, tidak ada ininya. Jadi ini satu arah, jadi tidak ada feedbacknya ke admin. Jadi admin cuma menginput saja di kelas jadwal ya. Jadi ini bisa diberikan bisa di apa nih? Ya. Bisa dirubah ini semua ya, backgroundnya ini yang warna putih, warna biru ini bisa jadi hitam. Jadi ibu misalnya tapi harus pia nih karena ini sudah hitam juga ya, biasanya dia terganti semua. Jadi untuk ini tinggal di format saja di sini. Oh, lama sekali ternyata ya. Hang. Nah, untuk saya kira untuk merubah backgroundnya, saya kira tidak ada masalah ya. Tinggal ini karena ini agak lama juga ya. Jadi untuk nah itu tadi untuk yang dua arah kayaknya di sini belum ada ya. Ini contohnya ya. Kalau misalnya mahasiswa dengan dosen itu misalnya software-nya, sistemnya itu tentang misalnya kita mau buat sistem tentang sistemnya ya seperti ini ya. Nah sistemnya itu tentang jadwal mata kuliah misalnya. Nah ini pasti ada hubungan antara dosen dengan dengan mahasiswa. Nah ini bisa kita berikan dua ini association. Kenapa? Karena ada hubungan timbal balik antar kedua objek ini ya. Nah kalau misalnya dosen ini tidak ada ya, kelas dosen ini tidak ada ya, ini masih bisa berstatus sebagai mahasiswa, masih eksis walaupun ini misalnya kelas mahasiswanya ini hilang, ini masih dosennya masih tetap ada. Jadi ini tidak saling mempengaruhi ya. Dia mempunyai life cycle masing-masing. Jadi kalau dia association itu deh antara objek satu dengan objek lainnya itu punya life cycle tersendiri-sendiri ya, tidak saling mempengaruhi. Kalau misalnya dia hilang ya yang kelas satunya itu tidak berpengaruh. Walaupun salah satunya, tapi kalau aggregation ya, kalau salah satunya hilang ya, itu akan berpengaruh di kelas yang parents-nya ya, kelas anaknya ya. Tapi kalau misalnya aggregation dan komposit ya, komposit itu harus wajib ada ya, dia berpengaruh. Kalau aggregation itu yang tidak ada, kalau dia tidak ada itu tidak masalah. Artinya kalau kelas anaknya tidak ada, kelas induknya tidak ada, itu dia tidak berpengaruh di kelas lain ya, kelas anaknya, child kelasnya. Ya, karena durasinya juga sudah terlalu lama deh ya. Kita nanti akan bagaimana kita diskusi kembali di WA ya. Kalau ada yang kurang dipahami di sini ya. Dan untuk saya kira cukup untuk pembuatan kelas diagramnya ini. Semoga bisa jadi referensi nanti di mata kuliah selanjutnya. Semoga bisa terutama di kalau tugas akhirnya ya, terutama yang ambil nanti yang
berbasis sistem informasi. Saya kira cukup deh ya, karena durasinya kayaknya sudah lebih 1 jam juga. Saya kira cukup. Semoga bermanfaat, dan sekali lagi Ibu nanti akan tunggu pertanyaan di grup ya. Karena kalau misalnya tidak ada pertanyaan berarti sudah paham, dan tidak mungkin ya. Jadi harus kalian lihat ini dan harus ada yang bertanya ya. Kenapa seperti ini? Ya. Jadi harus ada pertanyaan dan Ibu tunggu kita diskusi di WA selanjutnya ya. Saya kira cukup deh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.